orang yang dengan posisi sangat mulia begitu, apalagi pernah jadi hakim tipikor, udah duduk di pesakitan sebagai koruptor, itu ironis sebetulnya. Ini kalau kita lihat lagi dari perspektif Russell Perception Index, ini menimbulkan ketidakpercayaan para pebisnis sebetulnya. Jadi kalau orang yang harusnya pidana malah dibebaskan, yang harusnya bebas malah dipidanakan, begitu ya. Itu bagi dunia bisnis pasti jadi ancaman. Barangkali karena begitu pengalaman jadi hakim tipikor, dia tahu celah-celah mana yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk mengeruk. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal Satu Visi Utama, program Buka Kartu. Panggilannya yang mulia, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan, terutama oleh orang-orang di lingkungan pengadilan, akan tetapi kemudian menjadi terdakwa kasus gratifikasi dan suap. Dijerat oleh KPK, sempat bebas, dan kemudian dijerat lagi. Ini adalah diskusi dengan tema jerat KPK untuk Ghazalba. Siapa Ghazalba? Mungkin sahabat integritas juga sudah tahu semua, dia adalah salah satu hakim agung di Mahkamah Agung yang dijerat oleh KPK dengan tuduhan yang sangat serius, menerima gratifikasi, suap, sekaligus juga pencucian uang. Atas perkara apa, bagaimana modusnya, apa kelemahan-kelemahan yang masih ada dalam institusi pengadilan termasuk DMA, bagaimana cara memperbaikinya. Kita akan mendiskusikan hal itu dengan dua narasumber yang hebat. Pertama adalah Emerson Yunto, SH, ahli hukum dari Visi Integritas Nusantara. Sayangnya gagal dalam proses menjadi anggota Kompolnas. Nah, kita perlu mengapresiasi upayanya, akan tetapi mungkin dia memang lebih cocok untuk menjadi pimpinan KPK di periode berikutnya. Satu lagi Mas Dadang Trisasongko, pengacara senior, pendiri Merkov Law and Governance, lama berkecimpung di YLBHI, ya, dan sampai hari ini banyak membantu kasus-kasus yang melibatkan orang kecil. Ya, makanya tidak banyak duitnya, karena yang diurus adalah orang kecil. Kita sapa dulu dua narasumber kita. Apa kabar, Bung Eson? Ya, baik, Pak Mal. Mas Dadang, apa kabar? Baik, halo. Sahabat saya Emerson, baik juga kabarnya. Ya, selamat malam Mas Dadang. Kita bertetangga tapi jarang ketemu ya. Ketemunya di Zoom. Saya ke Bung Eson dulu ya, Mas Dadang ya. Oke. Bung Eson, soal hakim agung dijerat korupsi itu kan bukan hanya Ghazalba saja ya. Kalau kita ingat dulu banyak kasus juga yang melibatkan hakim MA, nggak banyak sih, tapi ada beberapa lah yang kemudian juga ramai heboh gitu. Nah, dalam kasus Ghazalba ini, apakah memang sebenarnya ada perkembangan baru ya dari cara korupsi yang terjadi di mana hakim agung itu juga ikut berperan? Karena dalam kasus ini kita tahu dia dijerat dengan banyak perkara ya. Dia menangani banyak perkara yang ternyata muaranya di situ ada dugaan kong kali kong. Dia menerima sesuatu sehingga putusannya sesuai dengan yang membayar gitu. Nah, apakah memang ini ada hal baru ya yang terkait dengan isu korupsinya, suapnya, gratifikasinya, atau sebenarnya ini pola lama yang berulang kembali? Ya, kalau dari catatan kami ya di Visi Integritas, memang ini bukan satu yang baru yang istimewa ya. Apa yang dilakukan oleh Ghazalba itu sebenarnya sudah dilakukan paling enggak mungkin 10 bahkan sampai 20 tahun yang lalu ya. Jadi prakteknya itu suap menyuap atau pemerasan. Nah, memang kalaupun dianggap sebagai satu yang dianggap canggih, itu ini lebih ke aspek pencucian uang. Walaupun memang di kasus-kasus lama yang coba kita ikuti, banyak hakim agung yang juga melakukan praktek pencucian uang. Cuma baru kali ini misalnya ada hakim agung yang dijerat dengan kasus pencucian uang. Nah, jadi kemajuannya barangkali di aspek penegakan hukumnya.
Nah, ini yang kemudian juga ironis, pertama ironis, Gajalba ini kan sebenarnya mantan hakim tipikor, Pak. Mantan hakim tipikor yang kemudian mengikuti proses seleksi calon hakim agung dan diterima. Artinya sebenarnya dari aspek ke pengetahuan dia soal hukum dan juga undang-undang tindak pidana korupsi, harusnya dia sangat paham kan. Apalagi dia banyak mengadili dan memeriksa kasus korupsi di semasa menjadi hakim tipikor. Barangkali karena begitu pengalaman jadi hakim tipikor, dia tahu celah-celah mana yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk mengeruk kekayaan gitu ya, atau pundi-pundi milik Gajalba. Nah, kemudian yang kedua, ironi yang kedua adalah kan banyak orang bilang hakim itu adalah wakil Tuhan di muka bumi. Jadi ini sama halnya seperti korupsi yang dilakukan oleh wakil Tuhan gitu ya di muka bumi. Posisi hakim kan harusnya orang yang paling tinggi dari aspek proses penegakan hukum, ada di ujung sebenarnya. Jadi menentukan adil tidak adil, bersalah tidak bersalah itu ada di hakim. Nah, ini yang kemudian dimanfaatkan oleh Gajalba. Kalau bicara soal kasus hakim di era 5 tahun ini yang kemudian ada hakim agung yang terjerat dalam kasus korupsi. Sebelumnya kita nyebutnya semacam nyaris gitu, nah. Jadi ada hakim yang bermain-main di pengadilan kasus narkoba gitu ya, belum diproses tapi dia keburu mengundurkan diri, jadi nggak jadi diproses. Nah, ini yang kemudian bisa dikatakan satu keberhasilan tangkap hakim agung gitu ya dalam kasus korupsi. Jumlahnya paling tidak kalau di luar hakim agung itu ada sekitar lebih dari 20-an hakim yang terlibat dalam kasus korupsi. Son, apakah ini karena proses seleksinya masih banyak kelemahan? Ya, misalnya kalau tadi dijelaskan Gajalba Saleh ini kan background-nya adalah hakim tipikor ya. Dia bukan hakim karir ya. Dia hakim. Bukan hakim. Kita pernah juga melakukan proses tracking gitu ya. Jadi sebenarnya nggak terlalu istimewa banget Pak Gajalba ini. Cuman karena mungkin setelah berpengalaman jadi hakim agung gitu, hakim tipikor ya, dia kemudian mengetahui celah-celah mana yang kemudian bisa dimanfaatkan. Dan untuk menjadi hakim agung ini kan syaratnya juga nggak main-main ya. Ada proses-proses yang juga mungkin lebih ketat gitu, termasuk mengecek background-nya. Ya, itu kan dari prosesnya bertingkat ya, dari komisi yudisial dibawa ke DPR, kemudian DPR memilih hakim agung ini. Nah, cuma memang proses penelusuran rekam jejak terhadap hakim agung ini ya, calon hakim agung ya, itu tidak seketat yang seperti yang kita bayangkan, atau memang pada saat itu menjadi apa istilah kita ya, persoalan integritasnya belum muncul ketika belum menjadi hakim agung. Nah, ketika menjadi hakim agung ini pasti godaannya cukup fantastis. Jadi ini kan di fase peninjauan kembali, kasasi ini kan ruang-ruangnya tertutup ya. Nah, jadi proses pengajuannya, sidangnya, kemudian pemeriksaannya kan dilakukan secara tertutup. Dengan mekanisme tertutup ini kemudian muncul potensi kong kali kong ya, atau upaya-upaya untuk misalnya mempengaruhi putusan, atau misalnya mengurangi jumlah vonis gitu, atau misalnya di banyak kasus juga yang kemudian melakukan pengurangan terhadap barang-barang atau bukti-bukti yang disita oleh hakim dalam putusan sebelumnya. Saya ke Mas Dadang sekarang. Mas Dadang, ini kaitannya dengan bagaimana suap itu sangat rentan terjadi. Dan ini dibuktikan dengan Gajalba Saleh. Tidak main-main karena posisinya adalah hakim agung. Seperti yang disampaikan Bung Eson tadi, ini adalah pintu terakhir untuk mencari keadilan atau untuk menegakkan keadilan. Jika memang itu adalah negara yang melaksanakan fungsi penegakan keadilannya. Nah, kira-kira kalau dari pengamatan Merkov ini ya,
apa sih yang menyebabkan ya ekosistem peradilan itu masih ada titik-titik yang cukup rawan untuk terjadinya suap menyuap atau gratifikasi. Yang kalau kita baca dari kasus Gazalba sendiri ini terorkestrasi gitu ya suapnya atau gratifikasinya. Ada beberapa aktor yang di situ ikut terlibat mengatur, menentukan juga gitu ya, apakah satu tahap dengan tahap yang lain itu akan smooth atau tidak. Nah ini ekosistem seperti ini celah-celahnya di mana Mas? Sehingga kemudian menjadi cukup rentan dan oleh karena itu masyarakat menjadi sering tidak terlalu percaya ya dengan integritas lembaga peradilan, dalam hal ini termasuk pengadilan. Catatannya Mas Dadang. Oke, makasih. Itu selalu kata apa soal hakim ya. Agak berat memang. Saya mengikuti perkembangan bagaimana Mahkamah Agung dengan seluruh jajarannya sejak tahun awal 2000 itu melakukan reformasi. Saya juga pernah menjadi bagian tim untuk mengevaluasi upaya pencegahan korupsi di MA, REF itu ya dulunya, pembangunan tata kelola di peradilan. Tetapi memang ya sejauh ini kan udah lama ya, prosesnya udah 20 tahun lebih berjalan. Nah, orang terus bertanya sebetulnya apa yang kurang? Ya. Oh, di sana sudah ada badan pengawas ya di Mahkamah Agung. Lalu di tingkat fungsionalnya juga ada hakim agung yang urusi pengawasan juga, ketua kamar pengawasan. Terus sekarang sudah ada yang relatif di eksis lebih kuat itu komisi judisial. Nah, kayaknya itu belum cukup gitu ya, belum cukup. Saya melihatnya begini, satu, kalau tren yang disampaikan sahabat saya Emerson tadi, sebetulnya yang bisa dijual oleh hakim itu ya kewenangan memutus itu ya, kekuasaan itu yang dia jual belikan dan itu sebagian besar pakai suap pasti, kasih suap dengan berbagai bentuk derivatnya ya. Nah, sebetulnya kalau mau fokus ke situ dari kacamata itu ya manajemen risiko begitu. Setiap insiden suap atau korupsi oleh hakim itu menunjukkan ada problem dalam satu dalam dakwaan ya, satu di sistemnya harus dikoreksi lagi, harus direview lagi. Yang selama ini disampaikan ke publik bahwa kami sudah punya sistem pengawasan yang cukup ada. LHKPN mereka juga sudah paling baik itu di antara lembaga-lembaga hukum lain. 0,2% saja yang nggak melapor kabarnya. Ya. Jadi tingkat kepatuhan melapor itu sudah sangat baik. Tapi itu juga masih menyisakan PR menurut saya ya. Kalau kejahatannya hakim itu korupsi lalu money laundering, sebetulnya ini kan soal aset ya ini ya. LHKPN menjadi kunci. Tetapi sejauh ini kita tahu LHKPN di sebuah lembaga negara itu masih mengejar kepatuhan, belum akurasi, belum validitas informasi yang disajikan. Mungkin memang belum merepresentasikan kekayaannya, sekedar melapor saja. Nah ini harus Mahkamah Agung harus move on ke sana nih. Jadi harus maju lagi untuk bersama KPK tentunya kewenangan itu lakukan cek. Mungkin bisa random saja. Kalau selama ini Mahkamah Agung menggunakan itu. Kalau untuk mutasi dan lain-lain ya, untuk promosi mutasi. Nah, kayaknya memang satu mengawasi hartanya itu penting ya, hakim. Karena sebenarnya kalau belajar dari Gazalba dan hakim-hakim yang lain, ini kan sebenarnya sangat ironis ya. Orang yang dengan posisi sangat mulia begitu, apalagi pernah jadi hakim tipikor, udah duduk di pesakitan sebagai koruptor, itu ironis sebetulnya. Dan ini kalau kita lihat lagi dari perspektif moral perception index, ini menimbulkan ketidakpercayaan
para pebisnis sebetulnya. Ya. Ini salah satu faktor yang membuat kita tidak mudah meningkatkan skor Indonesia ya, corruption percentage index kita. Karena pengadilan melalui perilaku hakimnya tidak memberi kepastian. Jadi kalau orang yang harusnya pidana malah dibebaskan, yang harusnya bebas malah dipidanakan, begitu ya. Itu bagi dunia bisnis pasti jadi ancaman. Nah, jadi satu sistem harus dievaluasi lagi. Boleh ngomong prestasinya baik, tetapi ini ada insiden. Harus ditelusuri sampai ke ujung. Gitu ya. Yang kedua, kalau menurut saya, betul tadi soal input manusianya. Input manusia itu bagi hakim agung dia, apalagi yang non karir gitu ya, dia ini kan punya latar belakang sendiri nih sebelum jadi hakim juga, itu harusnya lebih ketat juga. Ini harus betul-betul menyaring begitu ya, karena ada kecenderungan sekarang rekrutmen hakim agung ini kan nuansa politiknya juga tinggi ya, nuansa politik apalagi kalau sudah masuk di DPR kita terus. Sehingga tumpuan yang besar masyarakat itu saringannya di komisi judisial. KY ya? KY. Nah, ini kalau saya juga masih perlu diperkuat. Tidak cukup. Misalnya kalau kami dulu sama karena juga di percepatan reformasi hukum kan juga mau bahas KY ini mau diperkuat seperti apa. Misalnya KY ini tidak punya kewenangan atau perlindungan imunitas dia misalnya. Lalu bagaimana koordinasi antara MA dengan KY untuk melihat program rekrutmen itu gitu ya. Bagaimana rekomendasi-rekomendasi yang terkait dengan perilaku hakim itu efektif digunakan oleh MA untuk bagian dari proses pengawasan dia. Satu yang di luar ekosistem yang itu, yang kecil itu kawan-kawan kita di profesi lain, yaitu advokat. Nah ini Mas, ini menarik Mas, karena kalau kita rujuk di kasus korupsi yang melibatkan hakim, biasanya memang ada di situ faktor pengacara ya. Jadi kalau organisasinya itu dari klien gitu, pengacara menghubungkan ke penegak hukum. Ketika dia di penyidikan ya ke penegak hukum seperti polisi, jaksa gitu ya. Atau orang di KPK misalnya, tapi begitu masuk ke pengadilan ya menghubungkannya ke panitera, nanti panitera mungkin akan bicara dengan hakimnya atau mungkin akan bicara dengan asisten hakimnya, dan kemudian disitulah terjadi kesepakatan yang kotor gitu. Nah, akan tetapi kan ini jadi isu karena pengacara ini selalu menganggap diri mereka itu bagian dari penegak hukum. Mereka itu punya impunitas seolah-olah, tidak boleh diatur oleh siapapun, akan tetapi punya fungsi yang rawan untuk disalahgunakan, ya. Karena tadi perannya sebagai salah satu penegak hukum gitu. Nah ini kan pada saat yang sama mereka ini profesi, bukan penegak hukum dalam pengertian undang-undang yang kita tahu ya, dia bukan di ranah yudikatif atau eksekutif yang menjalankan fungsi penegakan hukum gitu ya. Dia ya profesi sebagaimana orang swasta pada umumnya yang punya profesi ya, ada akuntan publik misalnya. Nah ini mengatur mereka bagaimana Mas? Mereka punya asosiasi-asosiasi. Mereka punya asosiasi pengacara gitu ya. Kalau punya masalah dengan asosiasi yang satu, kemudian pindah ke asosiasi yang lain. Kalau ribut di asosiasinya, mendirikan asosiasi baru gitu. Dan ini kayak nggak punya standar. Bahkan untuk hal-hal yang itu isunya integritas. Misalnya pengacara ini pernah kena kasus, apapun itu kasusnya ya. Bisa korupsi, bisa non korupsi. Di situ dia dipecat, kemudian dia pindah ke asosiasi yang lain. Nah ini kan titik rawan yang justru tidak pernah disentuh Mas. Kalau hakim itu mulai diperbaiki gitu ya dengan skema-skema reformasi kelembagaan yang sudah dibantu juga misalnya oleh
teman-teman di tim pembaharuan misalnya kalau di Mahkamah Agung gitu ya. Kalau pengacara ini gimana, Mas? Iya, sebetulnya karena dia itu bagian dari masyarakat gitu ya. Asosiasi profesi itu kan civil society ya, organization sebetulnya. Harusnya prinsipnya adalah self-governing organization. Ya. Mereka mengatur berbasis kepada kepentingan bersama mereka sebagai anggota menegakkan etika profesi mereka. Gitu ya. Tetapi dalam prakteknya tidak begitu. Gitu ya. Kalau saya melihat begini nih, caranya organisasi advokat di Indonesia itu kalau di zaman Orde Baru dulu wadah tunggal dan itu diprotes. Ini menghukum karena peran negara memang juga sangat besar atau advokat. Tunduknya kepada Kementerian Hukum dan HAM waktu itu karena di sana juga ada Mahkamah Agung. Nah, ketika masuk reformasi, pendulumnya bergeser nih. Jadi multi bar gitu ya, semua punya hak untuk mendirikan organisasi. Jadi ini masih bicara tentang kebebasan berorganisasi levelnya. Belum bagaimana membuat organisasi mampu menegakkan etik, mampu meningkatkan kompetensi anggotanya, gitu ya, komitmen etiknya baik, lalu kalau ada pelanggaran bagaimana. Nah, ketika berpikir tentang multi-bar sistem itu, dia tidak berpikir bahwa ini harusnya dalam bicara etik itu tidak boleh terpisah-pisah. Ya. Ini tantangan sebetulnya dari tadi ada beberapa anggota organisasi, lalu di luar itu banyak. Ya. Ini ujian bagi masyarakat sipil, organisasi profesi, gimana mereka bisa mulai merendahkan diri mereka sama begitu, duduk bersama untuk merumuskan misalnya perangkat etik bersama. Mungkin organisasi tidak perlu ditegur jadi wadah tunggal, tetapi kalau mereka punya common platform yang namanya kode etik bersama, lalu mahkamah etiknya satu, itu menurut saya itu akan membantu. Cuma sekarang ini kita masih dalam euforia menikmati kebebasan berorganisasi. Itu masuk pada substansi yang lebih dalam lagi, yang menegakkan etika, kompetensi. Problem yang lain juga tadi saya bilang kompetensi. Advokat yang kompetensinya rendah, nilai tawarnya rendah terhadap kliennya, yang dia bisa lakukan, ya dia bisa menjamin, saya bisa membantu atau menang, gitu ya. Walaupun secara politik nggak boleh itu menjanjikan kemenangan, tetapi ya itu jurusnya dia, nggak bisa pakai argumen hukum, ya bisa jadi perantara suap misalnya. Di beberapa kasus membuktikan itu, gitu ya. Nah, seperti yang disampaikan Nata tadi, kalau di sini pelanggar dipecat lalu lari ke itu nggak akan terjadi kalau ada payung etik bersama, ada mahkamah etik bersama. Nah, ini kita melihat bagaimana para pemimpin organisasi profesi mau rela gitu ya untuk duduk bersama membicarakan itu. Dulu saya dengar pernah ada upaya dari menteri, dari pemerintah lah, atau mungkin Mahkamah Agung jadi fasilitator itu, ya. Tapi juga nggak mudah. Ini kalau orang punya ya antar sarjana hukum ini kan lebih rumit mengkonsolidasikan, merumuskan. Itu tantangannya kalau saya ini bagian dari proses reformasi hukum kita yang belum jauh lebih ketinggalan dibanding reformasi di Mahkamah Agung di dunia profesi advokat. Mas Dadang, ini kan kalau ditunggu-tunggu kapan pecah telurnya kita nggak tahu ya. Ya. Karena tadi Mas Dadang bilang mengumpulkan mereka untuk bersepakat itu mungkin ya seperti menunggu Godot gitu. Ya. Apakah instrumen negara sebenarnya bisa memaksa? Misalnya dalam bentuk reformulasi undang-undangnya. Kita tahu di Indonesia ini advokat ada undang-undangnya. Tapi kok sepertinya tidak ada tekanan soal good governance-nya, soal etiknya, dan soal yang itu berhubungan dengan bagaimana membangun tadi platform tata kelola yang kira-kira terstandarisasi
dan bahkan mengikuti standar internasional seperti Bar Association di Eropa atau di Amerika lah gitu ya. Nah, itu mungkin nggak? Kalau salah satu pintu masuk perubahan memang bisa merevisi data advokat atau menggaya gunakan pasal yang ada di dalamnya untuk memberi satu kewajiban. Tapi problemnya begini, kita itu nanti takut ya juga dari pendulum satu ke pendulum lain. Nanti negara akan mengatur terlalu kuat, gitu ya, dengan alasan kode etik begitu, masuk terlalu dalam dan mengatur. Padahal itu ranahnya civil society. Yang dicari adalah keseimbangan ini ya, dan negara tentu kalau saya sebagai perannya bukan regulator yang tepat begitu, ya, tapi juga harus facilitating proses itu ya, memberi ruang, mendorong gitu. Undang-undang bisa saja dijadikan dasar pijakan untuk memberi semacam mandatori begitu. Tetapi kita kan sudah banyak undang-undang juga di urusan yang lain yang padat-padat begitu, tetapi tidak jelas. Ya. Ini memang bagian dari proses pematangan organisasi profesi advokat di Indonesia. Tapi memang perlu trigger, saya setuju. Perlu ada trigger. Trigger bisa dari tokoh-tokoh advokat senior, sebetulnya lintas organisasi ini bisa didorong ke sana sebetulnya. Kita punya banyak senior advokat yang punya integritas yang baik. Mungkin dia ada di Pradi ini, ada di Ferrari, ada di mana-mana gitu ya. Itu dulu dia yang akan fasilitasi. Jadi bisa dua arah lah, dari civil society-nya, dari profesinya, dan juga negara memberikan ruang, memberikan perlindungan gitu ya, supaya untuk membangun konsolidasi antar organisasi advokat. Yang penting negara tidak memaksa. Ini memang dua kutub ini yang harus cari titik tengahnya yang tepat gitu, supaya ke depan kita punya profesi advokat punya integritas, tapi di sisi lain kebebasan mereka untuk menjalankan profesinya tidak dibatasi. Oke Mas Dadang, terima kasih untuk insight-nya. Sekarang saya terakhir ke Bung Emerson lagi. Bung Emerson, apa yang bisa dilakukan oleh MA melihat situasi seperti ini? Mereka bagus karena kemudian di pengadilan tinggi ya, putusan bebas Ghazalba itu kemudian dianulir. Ada bahaya-bahaya tertentu dari putusan bebasnya Ghazalba sebenarnya, karena yang dihajar oleh mereka itu kan kewenangan penuntutan dari KPK yang dianggap itu ilegal karena tidak mendapatkan semacam mandat ya dari Kejaksaan Agung sebagai institusi penuntut tunggal di Indonesia gitu. Itu satu. Nah, dengan situasi seperti itu apa juga yang harus disiapkan oleh KPK supaya celah-celah yang bisa dipakai oleh siapapun yang sedang berhadapan dengan KPK itu tidak digunakan secara bebas untuk memukul balik KPK. Karena kita tahu kalau ada satu saja titik yang sangat lemah dan itu berhubungan dengan misalnya hukum acara dari penegakan hukum itu batal, itu kan praktis akan mengganggu proses-proses hukum lain yang sedang ditangani oleh KPK atau yang pernah ditangani oleh KPK. Bisa jadi alasan itu akan menjadikan terpidana melakukan PK, bahwa KPK telah melanggar karena tidak memiliki dasar hukum dalam melakukan penegakan hukum atau penuntutan. Gimana, Bung Eson? Ya, yang kita bersyukur kemarin sudah dibatalkan ya di tingkat banding ya. Jadi bayangkan kalau seperti yang disampaikan Anton, kalau kasus ini kemudian inkrah gitu ya, ini kan artinya menganulir semua perkara korupsi yang dituntut oleh KPK dengan asumsi-asumsi mereka tidak punya pelimpahan kewenangan dari Jaksa Agung seperti itu. Dan jadi ini berbahaya kepada dua hal. Pertama yang masih dalam proses, kemudian yang kedua sudah inkrah. Jadi kalau sudah inkrah mereka pastinya akan berlomba-lomba untuk mengajukan peninjauan kembali. Nah syukurnya ini nggak terjadi ya. Nah ini kan kemudian juga kita bisa lihat dulu ketika ada kasus yang menimpa Budi Gunawan gitu ya. Itu kan
eh, kewenangan untuk proses-proses penggeledahan dan sebagainya kan tidak dimungkinkan untuk mengajukan pra peradilan. Nah ini yang kemudian celah-celah hukumnya seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berupaya sebenarnya menghindari atau berupaya melepaskan dari proses hukum. Nah ini yang kemudian juga lagi-lagi komitmen anti korupsi di Mahkamah Agung itu yang kemudian kita ingatkan, gitu juga kita perkuat. Nah bayangkan Mas Adnan dan juga Mas Dadang ya. Jadi isu terbesar sebenarnya di Mahkamah Agung kan bahwa mereka cukup lemah dalam aspek pengawasan dan pembinaan. Bayangkan gerakan-gerakan misalnya sistem manajemen anti penyuapan itu hanya bergulir di tingkat pengadilan negeri atau juga mungkin pengadilan tinggi. Tapi bagaimana dengan Mahkamah Agung sendiri, saya sendiri melihat ini jadi sunyi senyap atau kalaupun diproses bukan di titik-titik rawan korupsi di Mahkamah Agung ya. Pertama itu. Kemudian yang lain ini yang juga kita dapat keluhan dari banyak pihak, proses pembinaannya nggak berjalan. Jadi kan bicara soal mafia hukum di Mahkamah Agung itu tidak hanya bicara soal hakim agung ya, tapi juga ada namanya hakim justisi gitu ya. Ada juga asisten atau pegawai di Mahkamah Agung dan juga pejabat struktural di Mahkamah Agung yang seringkali sistem rotasinya gitu, ya itu nggak berjalan nih. Jadi orang ini numplek aja misalnya di Mahkamah Agung misalnya bisa lebih dari misalnya 5 tahun, padahal di bawah-bawah banyak pihak yang pinginnya segera pindah gitu dalam 3-4 tahun sudah pindah. Ini ada juga yang bahkan misalnya lebih dari 5 tahun masih ada di Mahkamah Agung. Nah, membangun apa ya namanya sel-sel mafia hukum ini yang kemudian tidak dibaca oleh Mahkamah Agung ya. Jadi baru kemarin baru terjadi ketika kasus Gazalba ini dan juga Dimyati Sudrajat, Mahkamah Agung merotasi 17 pegawainya gitu ya. Tapi kan rotasinya juga jadi pertanyaan, rotasi masih seputar Jakarta atau rotasi yang kemudian dipindahkan ke pelosok-pelosok. Karena tanpa ada rotasi yang jelas atau bahkan penghukuman, ini kan sebenarnya cuma menyebarkan sebenarnya aktor-aktor itu cuma ke daerah, tapi dia tetap bisa menjadi perantara bagi proses-proses kong kali kong atau main-main perkara atau jual beli perkara di Mahkamah Agung. Jadi ini yang menurut kami gitu, dan juga keluhan dari banyak hakim yang kita lihat, mereka selalu bilang bahwa di tingkat bawah Mas Emerson itu mereka sudah melakukan upaya-upaya memperbaiki diri ya, mencegah atau menghindari dari praktek-praktek penyimpangan. Tapi di Mahkamah Agung itu tidak terjadi ya. Jadi sebelum kasus Gazalba ini muncul kan orang begitu gampang hilir mudik ke Mahkamah Agung, orang begitu gampang menghubungi Hakim Agung gitu ya, atau proses transaksi itu bisa tanda kutip itu berjalan tanpa hambatan. Oke, Bung Emerson, Mas Dadang, waktunya memang terbatas. Kita tidak dalam posisi untuk menutup mata bahwa perubahan-perubahan yang baik telah terjadi di lembaga peradilan ya, di berbagai level. Ada beberapa orang yang kita kenal juga punya integritas, itu ada di sana gitu ya. Akan tetapi mungkin juga perlu ada upaya-upaya yang lebih serius ya, atau dalam bahasa Pak Giri di KPK dulu itu dosisnya yang lebih diperbanyak gitu ya, diperkuat dosisnya. Yang sebelumnya itu 500 gram mungkin sekarang harus naik jadi 700 gram atau 800 gram. Satu lagi mungkin catatan dari Bung Emerson tadi dan Mas Dadang, pengawasan yang juga harus bisa menjangkau para hakim agung. Karena mungkin selama ini hal itu tidak bisa dilakukan karena posisi mereka yang cukup powerful. Tidak bisa diperiksa, tidak bisa disentuh gitu ya. Bahkan tentu sahabat integritas kalau ada yang juga iseng mencari tahu siapa sih hakim agung di MA yang misalnya belum melaporkan LHKPN misalnya.
itu bisa saja dicek di LHKPN KPK. Tetapi itu tentunya harus didorong oleh internal Mahkamah Agung untuk dikonkretkan gitu ya, tanggung jawab yang harusnya melekat pada diri seorang hakim, apalagi ini adalah hakim agung, dipanggilnya adalah yang mulia gitu. Sehingga kalau kemudian justru membuka peluang adanya gratifikasi, suap, atau bahkan tadi TPPU ya, itu tentu adalah satu pukulan berat dari perubahan-perubahan yang sedang dilakukan di lembaga peradilan. Semoga ini tidak merusak terlalu serius gitu ya upaya-upaya yang sedang dilakukan oleh teman-teman di peradilan. Semoga ini justru menjadi alat yang baik untuk melakukan diagnosa ulang, sebagaimana tadi saran Mas Dadang, mendiagnosa ulang problemnya, mengevaluasi kembali measurement-nya, ya, parameter-parameter reformasi yang dilakukan, sehingga kemudian punya formula baru yang mungkin jauh lebih efektif untuk mencegah penyimpangan yang dilakukan oleh hakim maupun pegawai di lembaga peradilan. Demikian sahabat integritas, bincang kita dengan Bung Emerson Yunto dan Mas Dadang Trisasongko. Dua-duanya adalah aktivis hukum yang sangat hebat gitu ya. Teman-teman sahabat integritas bisa telusuri rekam jejak mereka di dunia digital, itu ada semua. Jangan lupa like, komen, subscribe ataupun share kanal kita ini. Kita akan jumpa lagi di lain waktu dengan topik-topik lain yang juga hangat. Sampai jumpa.